Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rahman, partner saya Pak Mulya Harja. Elma ini dibilang klien enggak, temen. Jadi kami dari kantor Maestro Law Office mengatasnamakan mendapat kuasa dari keluarga besar Sony Septian dan Virus. Khususnya aku. Dalam hal ini keluarga mewakilkan kepada Mbak Elma Tiana. Mbak Elma Tiana memberi kuasa kepada kantor kami terkait pemberitaan hoax ya di media sosial tentang perceraian Sony dan Virus. Mungkin teman-teman udah terima press release dari kami? Masih belum? Ya nantilah setelah ini. Ya nanti kita ini ya. Kita bacain aja dulu ya, sesingkat-singkatnya, nanti bisa tanya jawab langsung. Bro, silakan bro, baca bro. Oh, dibaca. Kalau udah sore mata agak gimana gitu. Oke, baik. Sepanjang itu semua. Enggak, nanti poin-poinnya aja ya, Ya. intinya ya. Jadi tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ina, kami sudah mendapatkan kuasa dari keluarga besar ya, terutama Bu Elma ini terkait dengan berita-berita hoax ya di media sosial dan media online ya, terkait dengan isu atau gosip perceraian antara Sony Septian dan Virus. Nah, sebagaimana kita perlu sampaikan bahwa saat ini keluarga besar itu resah ya dengan banyaknya pertanyaan, telepon, bahkan pemberitaan-pemberitaan yang miring, sehingga itu merasa diserang nama baiknya, merasa tercemar nama baiknya. Jadi ini sangat mengganggu psikologis keluarga, juga nama baik keluarga ya. Oleh karenanya sikap-sikap yang kita nilai ya, tentunya kan berita hoax itu dianggap bisa dianggap provokatif lah ya. Jadi artinya itu sangat mengganggu sekali. Oleh karenanya kami dari keluarga besar ini sebetulnya bagaimana mengukur dampak ya yang namanya pencemaran nama baik, terus kemudian fitnah ya, terus kemudian juga berkaitan dengan anggapan publik yang seakan-akan itu berita itu benar. Ini sangat mengganggu dan sangat merusak nama baik keluarga besar. Oleh karenanya kami dari kuasa hukum tentunya harus menyampaikan sikap resmi sesuai dengan POE yang sudah diberikan ya. Artinya kita peringatkan secara keras ya, mengultimatum secara terbuka kepada pihak-pihak yang sudah menyebarluaskan berita hoax itu agar dia segera menghentikan perbuatannya atau men-take down yang sudah ada ya, paling tidak maksimal 2 kali 24 jam. Memperparah keadaan kondisi klien kami ya, kenyamanan klien kami. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh langkah hukum. Kalau kita lihat kan di KUHP baru, terus kemudian di UU ITE ya, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita mengajukan gugatan perdata on rahmat dedat ya, jadi artinya gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga klien kami bisa meminta ganti kerugian material dan imaterial. Oleh karenanya ya kami peringatkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang sudah menyebarluaskan hoax. Online itu sangat borderless ya, jadi artinya sangat luas sekali. Itu bisa dibaca, dilihat oleh banyak sekali manusia ya, orang ya. Jadi artinya beda dengan misalkan klaster penyebar luasan hanya tertulis kayak surat biasa ya. Itu mungkin hanya beberapa orang. Tapi kalau ini mungkin bisa jutaan orang tahu. Jadi dampaknya sangat memprihatinkan. Oleh karenanya kami dengan mengadakan sikap seperti ini bukan mengada-ngada, tapi dampaknya itu yang kita harus segera antisipasi. Jika tidak, ini akan semakin merugikan, mengganggu keadaan keluarga besar dari Sony dan Virus. Demikian kalau dari saya, mungkin ada tambahan Bu Ina, silakan. Lagi kita terhitung mulai hari ini ya, kita kasih waktu 2 kali 24 jam kepada yang memproduksi gitu ya, yang menyebarkan fitnah-fitnah itu. Ancaman pidananya itu luar biasa ya. Kami telah melaporkan pencemaran nama baik, fitnah, penyebaran berita bohong,
serta manipulasi informasi elektronik yang dapat dijerat antara lain dengan pasal 433 KUHP, pasal 434 KUHP, 263 KUHP, serta 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Ya, belum lagi kami juga ada rencana gugatan perdata ya, Pak Mulya ya. Perbuatan melawan hukum Rahmati Gedat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Ada berapa akunnya? Saat ini yang kami laporkan sudah ada 4 akun, tapi ada 2 akun besar yang sedang kami proses penelusuran siapa pemiliknya, tinggal menunggu panggilan aja. Laporannya di mana? Hah? Sementara saya belum bisa buka dulu ya, karena takutnya nanti keburu jadi kabur nanti orangnya kan, jadi kejar. Akun yang dilaporkan itu sama dengan yang waktu itu dikasih 3x24 jam sama pihaknya Virus. Aku nggak lihat yang 3x40 yang mana. Pokoknya itu ditonton udah 7 juta penonton di YouTube itu. Kebayangkan yang nonton satu akun itu 7 juta penonton. Katakanlah misalnya yang ke distract dengan pemberitaan itu cuma 30%-nya aja. 7 juta ada 30% kan udah lumayan banyak orang yang mempercayai isu itu. Dan rata-rata kemakan. Dan rata-rata mereka kemakan gitu. Jangankan Mbak Elma ya, saya sendiri kadang suka ditanya karena kan Sony sama Virus sudah seperti adik saya juga. Jadi kayak Teh itu benar nggak sih adanya cerai gitu? Teh itu benar nggak sih itu? Aku sampai setiap hari, sampai tadi malam aja saya acara aja. Masih itu ditanya. rata-rata semua nanyain itu berita kepada saya. Itu udah, aduh saya juga capek gitu loh. Capek banget menjelaskan. Padahal mungkin sebenarnya mereka juga tahu nggak mungkin. Tapi kenapa sih harus nanya lagi gitu? Itu benar nggak sih adik lo ini gimana nih? Kasihan ya kalau sampai ya ampun gitu. Aku pikir tadi percaya loh, tapi nggak percaya gitu. Kan satu-satu saya capek ya gitu. Apalagi kemarin waktu kita ada acara besar itu semuanya kumpul-kumpul artis zaman dulu lah gitu. Itu hampir tuh semua menanyakan hal itu kepada saya gitu. Aku terus terang benar-benar nggak nyaman gitu loh dengan kita pikir kan nama gosip kan sehari 2 hari lucu ya. Tapi ini berkembangnya luas banget, besar banget gitu. Jadi ini nggak biasanya keluarga semua saya yang di Medan, yang di Lampung, di Bandung, semua telepon-telepon saya gitu untuk pemberitaan ini gitu. Dan kalau mereka berdua sih ya cuma ya bisa mendoakan mudah-mudahan ya sabarlah mereka berdua ini gitu. Cuma saya sebagai seorang kakak yang lihat adik saya dibully begitu luar biasa kejam, ya saya nggak terima, mohon maaf aja gitu. Ya bagaimana ya gitu. Karena saya tahu bagaimana adik saya lah gitu. Ragu-ragu ya, kepada ragu-ragu apakah ini bisa dilanjutkan gitu. Virus sama Sony baik-baik aja kan gitu. Kalau sampai ini kalau brand itu kan kepengen bagus kan gitu. Dengan pemberitaan ini kan mereka juga jadi kayak mau dilanjutkan atau enggak ya gitu loh, kerjasama ini gitu kan. Lah kok kita baik-baik aja kok, alhamdulillah gini. Cuma kenapa jadi harusnya kayak begitu gitu. Dan sampai sekarang sih memang belum berjalan sampai mungkin selesai gitu loh. Kayak mungkin sebelum melaporkan ada rembukan dulu sama Sompai dan langsung mempersilahkan kakak untuk melaporkan atau ada? Rembukan udah. Kalau ya tadi rembukan sih udah aku bilang ya tadi ya sudahlah kayak Elma ya serah keluarga terbaiknya mau gimana? Ya serah kayak Elma aja lah gitu kan. Cuma Oni terganggu gitu. Ya udah Oni mau udah berdoa aja, udah sabar-sabar aja gitu. Ntar saya sebagai keluarga yang menegaskan ini gitu, walaupun yang follow up masalah ya ini. gitu. Ya mereka sudah pasrah dalam arti ya sabar aja lah, berdoa ya nggak bisa gitu. Kita sabar berdoa tapi kita juga ada ikhtiar untuk bagaimana supaya ini tidak berlanjut kepada orang yang lain juga gitu. Kalau mereka sih alhamdulillah sampai saat ini Masih kuat, baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Itu beneran berita hoak ya. Itu berita hoak ya tapi ada kecewanya juga sih gitu. Kecewanya juga dari ini ya, apalagi nggak berhenti gitu. Dan dia semakin terpukul dalam arti kata adik aku tuh alhamdulillah kan tidak pernah dibully ya. Maksudnya dalam arti kata yang nggak pernah aneh-aneh dalam hidupnya gitu loh. Tiba-tiba diserangnya yang begini. Bahasanya luar biasa banget gitu. Atau diri lah laki-laki yang nggak tahu diuntung lah, yang penyakitan lah itu kan mentalnya luar biasa dalam keadaan bukan orang, kalau kecuali kalau Sony yang dulu yang masih sehat yang masih
berarti Walaupun kan sekarang Sony pun masih sehat. Tapi kan kalau Terganggu, iya. menurut aku dia lagi dalam masa pemulihan gitu loh, untuk menjadi sehat-sehat bener gitu. Alhamdulillah masih berjalan syutingnya, masih bisa lah masih ngebawain acara, walaupun sebenarnya memang kondisinya tidak sebaik seperti dulu gitu. Maksud kan orang kan yang paling parah itu ketika dia kena serangan fisik ya, pikiran dibandingkan dengan yang lain gitu. Ini nggak bisa, ini kalau cuma sekali 2 kali kayaknya nggak bisa, ini udah di warning 3 kali itu 24 jam tetap nggak adem gitu. Jadi ya sudahlah, maaf ya Sony ya, Kak Elma mohon izin, Kak Elma akan mengambil langkah hukum untuk menindak orang-orang ini. Aku minta izin sama Sony. Sejauh mana mungkin sampai untuk menenangkan anak-anaknya, mungkin tadi ada pertanyaan ke orang tuanya. Iya, ya itu aku nggak ngerti ya, itu ketika anaknya bertanya seperti itu gitu kan, itu nggak ngerti lah bahasa orang tua ke anak, dan anaknya juga kan perasaan ngeliat Dedi sama Naminya masih biasa-biasa aja, kenapa harus ada berita ini ya gitu. Dan mungkin anaknya juga sedih juga kan kalau Dedinya digituin, karena kan Sony itu kan kesayangan pas juga gitu loh. Itu aja. Tapi yang namanya anak kecil kan aneh-aneh gitu, kok sampai ada kayak berita begini ya anti gitu kan. Aku ditanya-tanya gitu kan, padahal kan nggak ada siapa sih yang buat ini pertama kali gitu kan. Anak kecil juga ngerasa kayak apa ya, terganggu juga ya, di sekolah juga gitu kan, ditanyain gitu kan. Itu buat saya nggak bagus gitu loh ke anak-anak. Kalau untuk buktinya sendiri total berapa diserahkan, dilaporkan buktinya sendiri? Aku udah serahin semua lah ke dia. Banyak banget, banyak banget. Semua kita screenshot, kita record, terus aku serahin aja semua gitu, semua. Terus jangan sedih ya, aku balesin tuh semuanya tuh. Semua aku balas itu. Aku pas ketemu langsung aku balas. Gak ada kerjaan deh gue. Aku balesin tuh gitu ke komen-komen itu kan. Maksudnya siapa tahu, karena kan di komen-komen itu aku lihat semua banyak yang menghujat gitu dibandingkan mereka. Tapi pas dilihat komennya tuh lebih dari 100, lebih dari apa tuh, rata-rata yang ngatain adik aku gitu loh. Gitu ceritanya. Permintaan maaf yang diharapkan apakah memang terduga pelaku ini ingin minta maaf, ngeliatin wajahnya atau gimana? Iya. Media. Dan dia beritanya lewat media ya. Jadi kita pengen tahu pemilik akun, ternyata si ini gitu kan. Ya udah, ayo duduk bareng sama kita, minta maaf. Langsung ke mereka berdua. Tapi di media. Nah, ini dugaannya ada kebencian atau mungkin ada menyuruh gitu. Itu dia, kita lagi kita cari tahu. Kita pengen tahu Bianca Roca siapa. Bisa lihat gak sih yang awal mula dari bisa ya udah. Nah, untuk semuanya itu saya serahkan kepada kuasa hukum saya ya. Yang bagian nangkep dia lah ya gitu. Pokoknya saya sudah menyerahkan. Jadi kalau bisa diperlihatkan kepada saya ya, Pak. Nggak bisa ini didiemin gitu, karena semuanya sudah makan. Bahkan yang saya paling sedih itu kenapa ponakan saya jadi juga kena imbas gitu loh, dengan pertanyaan seperti itu tuh mengganggu banget gitu ke ponakan saya gitu kan, karena kan dia masih anak-anak gitu kan, kasihan gitu loh kalau sampai ditanya-tanyain gitu, ada apa sih sama orang tuamu gitu, ada apa sih gitu loh gitu kan. Yang namanya anak-anak kan juga kan pasti ngomong ke antinya kan gitu. Dan saya udah nggak bisa, ini udah dikasih tahu. Tadinya juga saya nggak mau ambil tindakan, tapi setelah kasus yang kemarin sudah ada konferensi pers, ternyata tidak ada reaksi dan apa, tetap masih berjalan sampai sekarang. Wah, ini nggak bisa ini. Saya harus melaporkan dengan serius untuk ditindak secara hukum ya, bahwa kan yang namanya pencemaran nama baik itu kan luar biasa ya, karena terus terang ini mengganggu pekerjaan mereka berdua, sampai klien-klien itu menanyakan kebenaran gitu. Mungkin adalah beberapa pekerjaan dari mereka ini yang terganggu karena menanyakan ini beritanya gimana nih, Sony Virus apakah benar gitu. Ini mau kerja sama ini sampai akhirnya terganggu dengan berita ini gitu loh. Sampai akhirnya menjelaskan nggak ada apa-apa kok, aman segala macam gitu. Jadi orang yang tadinya mungkin mau karena kan namanya brand kan nama itu harus bagus ya gitu. Kalau terjadi seperti ini kan mengganggu kenyamanan mereka berdua dalam bekerja gitu loh. Jadi
ini udah sangat-sangat mengganggu banget. Makanya saya sebagai seorang kakak yang sayang sama adik, seorang kakak sebagai seorang, dan juga seorang ibu yang melihat kondisi seperti ini tidak baik-baik saja, makanya saya ngomong dengan sahabat saya ini untuk melakukan proses secara hukum supaya mereka ini bisa bertanggung jawab dengan memanfaatkan media sosial itu dengan sangat hati-hati dan menghargai lah ya gitu. Jangan sembarangan, bahwa kita ini adalah negara hukum yang nggak bisa seenaknya untuk membuat berita-berita palsu lah gitu. Itu sih gitu. Tindak pidana ya. Ada beberapa akun yang telah kami laporkan secara pidana, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada pembiaran dan hal itu terus dilakukan, seperti yang rekan saya sampaikan, kita akan melakukan tindakan gugatan perdata ya Pak Mulya. Karena sudah sangat-sangat mengganggu, pemberitaannya sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ditekankan dalam waktu 2x24 jam, ya kalau memang pemberitaan itu masih ada dan belum di-take down oleh yang bersangkutan, ya kami akan mengambil tindakan lebih tegas lagi, tidak hanya sebatas laporan di kepolisian. Itu. Sudah ada beberapa akun besar ya, ada beberapa akun yang sudah kami kantongi datanya. Sampai pagi ini tadi Mbak Elma ngasih tahu bahwa di TikTok ya masih ada seliweran pemberitaan itu. Jadi memang makin lama kalau ada pembiaran didiemin aja tuh makin keterlaluan. Sehingga keluarga sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi. Kenapa? Ya kalau dari awal waktu dengar berita ini saya anggap lucu aja sih. Semua juga menganggap juga lucu. Sony Virus juga cuma ketawa-tawa aja akhirnya. Ya udahlah, namanya juga gosip gitu kan. Biar aja kita lucu-lucuan aja gitu. Tapi semakin berkembang, semakin ada narasi, semakin ada gambar-gambar di persidangan, gambar-gambar yang seolah-olah akhirnya membuat adik saya itu dibully gitu. AI ya? Hah? Pakai Pakai AI ya kan. Terus dampaknya apa? Ke anaknya Sony juga kan akhirnya ditanya-tanya, kenapa ibu bapak lo cerai atau gimana? Jadi anak itu juga terganggu gitu. Nah keluarga besar saya juga akhirnya nelfon saya, teman-teman saya juga semuanya juga mengkonfirmasi berita ini gitu kan. Tadinya saya anggap cuma sudahlah, namanya juga perkembangan IT gitu kan, sudah nggak usah diladenin. Tapi kesini-sini menjurus ke sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dalam arti kata, saya kan sebagai seorang kakak dan juga seorang ibu pada saat ini kepada adik-adik saya sebagai pengganti almarhum ibu saya kepada adik-adik saya melihat rasa adik yang sangat saya sayangi, adik yang sangat saya perhatikan, bagaimana prosesnya dia dulu sakit gitu kan, proses penyembuhan gitu. Nah saya kan melihat bagaimana mental adik saya gitu, walaupun sebenarnya adik saya tuh kuat, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga menjadi beban pikiran yang luar biasa dengan berita ini gitu. Karena beritanya kan berbalik semua ke adik saya gitu, ngebully adik saya, ngata-ngatain adik saya, menghujat adik saya gitu. Nah saya kena mental juga, dalam arti kata, wah ini nggak bisa dibiarkan. Apalagi saya lihat akun-akun itu membuat berita itu sampai jutaan penonton, dan akhirnya semua kemakan dengan berita itu gitu. Nah saya nggak bisa ngebiarkan ini gitu. Ini maksudnya ini sudah di luar batas. Saya nganggap ini sudah di luar batas, sehingga saya harus mengambil tindakan hukum untuk mereka agar bisa bertanggung jawab. Sebenarnya kalau saya lihat ada sebelumnya dari kuasa hukum yang pernah dilakukan Sony sebelumnya gitu kan, kalau nggak salah siapa ya? Udah nggak usah disebut. Ya pokoknya itu, dia kan juga sudah memberikan 2 kali 24 jam. Tapi kan ternyata tidak ada penyelesaian dan tidak berhenti sampai di situ. Sampai sekarang juga saya masih aja gitu menerima dan melihat gitu. Bahkan saya lihat benar-benar itu yang jutaan penonton itu efeknya tuh luar biasa gitu. Walaupun ada sebagian enggak itu hoax, tapi lebih banyak yang kemakannya gitu dibandingkan dengan berita hoax ini. Terus terang saya terpukul, saya sedih ya. Mungkin adik saya kuat gitu karena dikuatkan gitu ya sama Khairul sama ini. Tapi saya sebagai kakak, saya ngaduin aja, saya kepada sama ini aja saya sampai nangis gitu. Maksudnya saya nangisnya itu saya nggak terima adik saya diginiin gitu, karena dia ini kan mau lagi mau dari sakit
sehat, pemulihan, lagi ingin berkembang gitu, sehingga Dihajar berita. tidak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang, dia juga mungkin kena psikis ya gitu, lebih seperti itu gitu. Saya Keluarga ya. Karena mereka udah kenapa yang melaporkan pihak keluarga, karena dari mereka berdua aja sudah sudah sangat menjadi korban dari pemberitaan hoak itu. Jadi kalau harus memikirkan lagi terkait pelaporan polisinya, kita kebayang ya betapa isi otak itu udah penuh banget menangkal fitnah itu, menjawab pertanyaan keluarga, pertanyaan teman gitu, pertanyaan kolega, klien, itu udah membuat mereka pusing gitu. Nah, jadi keluarga membackup akhirnya dari keluarga melaporkan. Saya pikir dengan kemarin sudah konferensi pers juga, saya pikir udah selesai. Udahlah, oh ya dikasih waktu 3 kali 24 jam, udahlah ya, udah gitu, udah ini kan. Sampai sekarang itu masih gitu loh, masih aja diseliweran di TikTok, di media sosial saya kok masih ada gitu loh, katanya udah 3 kali 24 jam di take down mana gitu. Ternyata mereka mungkin nggak jerah kali, atau nggak gimana ya, ibarat kata tuh nggak melihat atau tidak tahu, saya nggak, pokoknya masih banyak banget lah yang sampai saat ini yang saya terima berita-beritanya masih seperti itu gitu. Artinya udah tidak ada jalan damai lagi. Sebenarnya simple ya. Sebenarnya simple. Kalau mereka minta gini, mereka mempermalukan Sony dan Virus itu kan di media, ya, di sosial media. Sebenarnya kalau mereka bertikad baik gitu ya, bisa menghubungi kami ya, atau menghubungi keluarga ya untuk meminta maaf. Yang mereka lakukan kan menghajar di sosial media. Alangkah baiknya kalau mereka pun melakukan permintaan maaf di sosial media juga. Mungkin itu masih bisa didiskusikan ya dengan keluarga dan Sony sama Virus juga. Tapi kan ini malah menjadi-jadi. Jadi kami harus langkah-langkah tegas yang telah kami ambil dan akan kami ambil kemudian. Ella, ini ada sampai yang maksudnya brandnya diputus ya sih? Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.